Halo sahabat YouTube semuanya. Cuaca hari ini cerah sekali ya. Gak terasa kita udah mau masuk di minggu kedua bulan Desember ya. Dan gak terasa juga tahun 2025 ini udah mau selesai. Tinggal 3 minggu lagi kita mau masuk ke 2026. Tentunya kita melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan di sepanjang tahun ini. Kita buka catatan kembali, catatan resolusi yang kita bikin di awal Januari kemarin. Kita introspeksi, kita refleksi, kita cek lagi apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kejadian, apa yang udah kita dapat, achievement apa yang kita belum lakukan, dari hal kecil sampai hal besar di catatan kita di awal tahun kemarin. Mungkin ini untuk nasihat diri saya pribadi, buat kamu yang nonton, khususnya buat saya sendiri. Kalau kamu nanti di 2026 merasa malas, kalau kamu nanti di 2026 low lagi energinya, ingat ya, kita udah berjalan berapa lama kamu hidup, dan kira-kira akan berapa lama lagi. Jangan sampai dengan problem kecil, dengan pola pikir kita yang sempit, sehingga mood kita jadi kurang baik, akhirnya membuat kita menyerah begitu saja dengan perjalanan yang udah kita lakukan selama ini. 2025 ini banyak cerita, banyak kenangan, itu sudah pasti ya, buat saya atau buat teman-teman semuanya. Di 2026 nanti kita harus bisa lebih realistis dan optimis. Jadi kita menjalani kehidupan ini dengan realistis, tapi kita harus punya pola pikir yang optimis. Kita nggak perlu lagi membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, tetapi kita harus membandingkan diri kita dari yang sekarang dengan yang akan datang, dari yang kemarin dan yang sekarang. Pertumbuhan 0,01% saja itu sudah pencapaian. Jadi kita tidak perlu minder dengan orang lain. Ketika kita melihat orang lain sudah bisa beli ini itu, orang lain di umur sekian sudah dapat penghasilan sekian, sudah bisa membeli mungkin rumah impian dan lain sebagainya, rasanya jika kita hanya fokus pada hal-hal tersebut, pada hal-hal yang ada di luar kendali kita, di luar diri kita, itu hanya akan menguras energi kita saja. Sehingga ketika fokus kita hanya keluar ke pencapaian orang lain, itu kita akan kehabisan energi untuk memproteksi diri kita sendiri. Walaupun kisah orang lain itu bisa menjadi motivasi buat kita, tetapi motivasi terbesar itu datangnya dari diri kita sendiri, dari dalam hati kita, dari pola pikir kita, dari habits kita yang kita mau upgrade. Itu motivasi terbesar datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain menjadi booster, ya, tetapi yang lebih powerful adalah kesadaran diri. Kita mau membuka hati kita, membuka pikiran kita
untuk lebih aware terhadap diri kita sendiri, lebih kenal dengan diri kita sendiri, dan lebih mau terbuka dengan segala perubahan zaman yang luar biasa, semakin cepat, perkembangan teknologi yang semakin cepat. Yang menghambat kita untuk berkembang adalah ego, hanya ego yang membuat seseorang menjadi inkompeten. Ya, hanya ego. Karena ketika seseorang yang tidak tahu tapi dia sadar atas ketidaktahuannya, akhirnya dia akan membuka diri untuk belajar. Dia tetap rendah hati untuk mau belajar, mau menerima masukan dari orang lain. Tapi ketika seseorang yang tidak tahu tapi egonya besar, dia tetap merasa tahu atas ketidaktahuannya, ya walhasil dia akan stuck di situ-situ saja. Buat kita semua ke depannya, terutama saya pribadi, ayo, masa lalu sudahlah, biarlah menjadi masa lalu. Menjadi kenangan cukup dikenang saja, tanpa harus ada emosi, tanpa ada perasaan, cukup menjadi ingatan-ingatan saja. Yang belum baik kita perbaiki, yang sudah baik kita lanjutkan. Kita mulai upgrade diri kita dari hal-hal kecil, mengubah habit-habit kecil. Dari yang belum suka baca buku jadi setidaknya 1-2 halaman per hari. Yang nggak suka olahraga, yang belum suka olahraga, kita upgrade sedikit-sedikit melakukan stretching atau exercise ya 10 menit, 15 menit, grounding, terus mendengar kita belajar dari banyak hal, bisa dengan mendengarkan podcast yang yang berisi pengetahuan dan lain sebagainya. Belajar literasi keuangan, walaupun penghasilan kita belum banyak, tapi dengan kita belajar literasi keuangan, kita tahu budgeting dan lain sebagainya, itu akan membantu kita untuk memproteksi keuangan kita agar lebih rapi lagi. Jadi kedepannya untuk siapapun, terkhusus untuk diri saya sendiri di 2026 ini, ayo kita mulai sedikit-sedikit upgrade skill pengetahuan kita, terima informasi, haus belajar dari siapapun, sekecil apapun pengalaman orang, sedikit apapun pengalaman orang, kemampuan orang, kita harus belajar. Kita harus belajar yang belum kita tahu, apapun itu kita harus belajar. Selalu kosongkan gelas. Yang kedua, kita harus upgrade kesehatan kita dengan pola makan. Kita tahu apa yang kita makan dengan melakukan olahraga ringan, grounding, dan mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga, mindfulness. Kita belajar lebih aware terhadap diri kita. Kita kenali diri kita, lebih mengenal diri kita, siapa kita, bagaimana kita, apa sebenarnya kita itu. Lebih aware dengan diri kita sendiri, lebih aware dengan lingkungan. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Harapannya dengan 3 pilar ini kita mengupgrade pengetahuan kita, mengupgrade kesehatan kita, mengupgrade personality kita. Harapannya di 2026 ini menjadi batu loncatan, menjadi langkah pertama kita sebagai lompatan kita untuk ke depan lebih baik lagi, menjadi pribadi yang baru, punya habit baik yang baru,
punya pola pikir yang lebih baik, habits yang lebih baik, cara pandang yang lebih baik, lebih bijaksana menyikapi segala sesuatu yang ada, lebih hadir, lebih mengenal diri sendiri, dan sadar dengan lingkungan sekitar. Semoga apa yang kita harapkan, kita cita-citakan, kita doakan diizinkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diridhoi olehnya, sehingga kita dalam menjalankan segala aktivitas, nafas kita, umur kita, ilmu yang kita dapat, rezeki kita, semua bisa lebih berkah dan lebih bermanfaat. 3 pilar tadi, kita upgrade pengetahuan kita upgrade kesehatan kita upgrade personality kita, termasuk kita upgrade cara kita berbicara dengan Tuhan, cara kita bercengkrama dengan Tuhan, karena segala sesuatunya itu semua kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai kita melupakan Tuhan. Dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita akan tahu siapa diri kita sebenarnya, siapa Tuhan kita sebenarnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan obrolan di video ini. Bukan bermaksud menggurui atau lebih baik. Video ini saya buat terkhusus untuk menjadi reminder bagi saya pribadi, menjadi alarm untuk saya pribadi. Disclaimer, video yang saya buat ini tanpa skrip, tanpa perencanaan, mengalir begitu saja. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk yang sudah mau menonton. Terima kasih.